Untuk mengerjakan soal seperti ini, maka kita harus mengetahui konsep dari volume. Nah, ini kan ada bangun dimensi 3, kita harus menentukan volume bangunnya. Nah, perhatikan di sini. Kita diberikan sebuah bentuk ini ada kerucut dan belahan bola. Nah, ini berarti bisa kita bagi dua segmen menjadi bola. Nah, dalam hal ini kan belahan bola, kalau kita lihat belahan bolanya itu adalah setengah bola. Sedangkan di sini ada kerucutnya di atasnya. Nah, berarti kita bisa mencari volume dari kerucutnya, kemudian kita jumlahkan dengan volume dari belahan bolanya untuk mencari volume dari bangunnya. Nah, perhatikan di sini, kita bisa membuat garis yang menyatakan tinggi dari kerucutnya. Katakanlah ini adalah garis T, seperti itu. Nah, yang berwarna merah ini adalah garis T. Nah, kemudian di sini kita bisa membuat garis radius dari si bolanya. Nah, ini garis yang berwarna biru, ini adalah garis R yang menyatakan radius dari si bolanya. Nah, otomatis bisa kita buat seperti ini kan. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah panjangnya R juga, kan dia radius dari bola. Nah, sekarang kita tinjau segitiga yang ada di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Kita tinjau segitiga yang ada di situ. Kita lihat bahwa ternyata di sini akan terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Karena ini kan yang warna merah itu menyatakan tinggi. Tinggi itu selalu membentuk sudut siku-siku dengan alasnya. Nah, berarti ini apa? Ini kan 39 cm seperti itu. Nah, untuk di sini, ini kan panjangnya R. Nah, kita tahu radiusnya itu berapa? Radiusnya itu adalah setengah dari 30 cm. Yang tidak lain, yaitu 15 cm. Kira-kira seperti itu. Berarti 1/2 dikali 30, berarti 15 cm. Ini kan 15 cm. Nah, berarti T ini, atau garis yang tinggi dari kerucutnya bisa kita cari menggunakan teorema Pythagoras karena terbentuk sebuah sudut siku-siku di sini, berarti kan ini segitiga siku-siku. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Sisi yang berada di seberang sudut siku-sikunya dalam hal ini adalah 39 cm panjangnya. Jika kita kuadratkan, ini hasilnya akan ekuivalen dengan penjumlahan antara kuadrat dari sisi-sisinya yang berada di samping sudut 90 derajatnya atau siku-sikunya, seperti itu. Berarti ini kan sama dengan T kuadrat ditambah 15 kuadrat. Nah, kita tinggal hitung. Nah, perhatikan di sini 39 kuadrat itu ekuivalen dengan 39 dikali 39, yaitu hasilnya sama dengan 1521. Nah, kemudian 15 dikuadratkan itu sama dengan 225. Yaitu 15 dikali 15. Nah, berarti apa di sini? Kita pindah ruas saja. Di sini 225-nya kita pindah ruas ke kiri. Berarti apa? Ini kan jadi negatif seperti ini. Nah, kemudian perhatikan di sini kan kita kurang. Ini hasilnya sama dengan 1296. Ini kan sama dengan T kuadrat. Nah, kedua ruasnya kita akarkan. Nah, jadi ini si T ini hasilnya akan ekuivalen dengan akar dari 1296. Nah, jika kita akarkan kedua ruasnya kan kita mempunyai dua kemungkinan. Bisa jadi ini positif atau negatif. Tapi kita pilih yang positif, kenapa? Karena T itu kan menyatakan panjang tidak boleh bernilai negatif. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya ekuivalen dengan 36. Dari sini kita tahu bahwa di sini tinggi dari kerucutnya adalah 36 cm. Nah, perhatikan di sini volume benda atau VB itu ekuivalen dengan volume kerucut atau VK ditambah V bola atau volume bola. Nah, rumus dari volume kerucut itu adalah sepertiga dikalikan dengan pi dikalikan dengan R kuadrat. Nah, dalam hal ini perhatikan R itu merupakan radius dari alas si kerucutnya itu sendiri. Nah, jadi 1/3 dikali luas alas dikali tingginya. Nah, ini kan luas alasnya. Nah, kemudian tingginya apa? Tingginya kan T tadi kita misalkan. Nah, kemudian ditambah dengan volume bola. Nah, tapi kalau kita lihat di sini kan volume
bolanya itu berupa belahan bola. Yang kita tahu ini adalah bentuk setengah bola. Berarti apa di sini? Volumenya itu hanya 1/2 dari volume bola penuh, seperti itu. Nah, berarti apa? Di sini 1/2 dikali volume sebuah bola, yaitu 4/3 dikalikan pi, yaitu dikalikan dengan R. Dalam hal ini R itu adalah radius dari bolanya, pangkat 3. Nah, kita hitung saja di sini. Maka kan hasilnya sama dengan 1/3 pi. Nah, kita perhatikan radius dari alas si kerucutnya itu kan ekuivalen dengan radius si belahan bolanya. Berarti apa? Ini kan dikalikan dengan R-nya, yang kita tahu R-nya itu adalah 15 cm, berarti kan 15 dikuadratkan. Kemudian kita kalikan dengan tingginya yang sudah kita cari di awal, yaitu 36 ternyata panjangnya. Nah, kemudian di sini perhatikan 4 itu bisa kita bagikan dengan 2. Nah, berarti hasilnya menjadi 2. Seperti itu, bisa kita sederhanakan dulu. Berarti ditambah 2/3 dikali pi. R-nya di sini kan radius dari si bola itu sendiri, belahan bolanya, yaitu 15. Berarti 15 pangkat 3. Nah, kalau kita hitung 15 kuadrat kan ekuivalen dengan bentuk ini, 15 pangkat 3 itu ekuivalen dengan bentuk ini kan. Nah, berarti apa di sini? Bisa kita sederhanakan lagi. Ini bisa 36-nya bisa kita bagi dengan 3, berarti kan ini 12. Ini bisa kita bagi dengan 3, 3.375-nya menjadi 1.125. Nah, kalau kita hitung, kita kan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, perhatikan konsep ini, A dikali C ditambah B dikali C itu sama dengan A ditambah B dikali C. Berarti apa? Ini kan bisa kita tulis menjadi hasilnya sama dengan 2.700 ditambah 2.250 dikali pi. Hasilnya menjadi, nah, berarti kan ini dikali pi. Nah, perhatikan pi itu nilainya ekuivalen dengan 3,14. Berarti apa di sini? Bisa kita hitung. Seperti ini, 4.950 dikali 3,14. Kalau kita kalikan, kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, maka ini adalah jawabannya. Perhatikan satuannya, kan ini dalam senti ya. Berarti kalau dia volume, berarti sentimeter kubik. Maka kalau kita lihat di opsi yang tepat, itu adalah yang A. Sekian pembahasan kali ini, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.